Eli Eli lama sabatani. Kenapa Tuhan memanggil Tuhan? Ini ayat ini menjadi bukti bahwa sesungguhnya yang disalib bukanlah Yesus. Seluruh Bible setebal itu tidak pernah satupun Yesus memanggil Tuhannya dengan sebutan Eli. Karena Yesus selalu memanggil Tuhannya dengan sebutan apa itu? Bapa. Oh iya, Pak. Yesus selalu memanggil Tuhannya dengan sebutan Bapa. Di Alkitab setebal itu, keanehan terjadi, kok tiba-tiba di satu ayat itu saja, di Matius pasal 27 ayat 46, Yesus memanggil Tuhannya dengan sebutan Eli. Berarti ini bukan Yesus. Ini bukan Yesus. Misal begini, Mas Yoram memanggil, sederhana, memanggil ibunya Mas Yoram dengan panggilan Mami. Ya, suatu saat Mas Yoram ini memanggil ibunya dengan sebutan Umi, ya kan? Dari Mami ke Umi itu beda jauh. Sepanjang hidup Mas Yoram 22 tahun tidak pernah memanggil nama Umi. Tiba-tiba teriak, Umi. Pertanyaannya, itu Mas Yoram atau bukan? Bukan. Orang lain. Yoram dengan, aduh saya mau kok ngomong ini tapi maaf ya. Yoram dengan polosnya dan lugunya mengikuti perkataan Ipung Atreya. Itu Yesus bukan? Hehehe, bukan. Aduh Yoram. Tapi menurut saya statement dari perkataan Ustadz Ipung Atreya ini adalah statement yang menarik. Ketika dia mengatakan bahwa perkataan Yesus, Eli Eli lama sabachthani, itu membuktikan kebenaran Islam. Apakah memang betul ayat ini membuktikan kebenaran Islam? Ipung mengatakan bahwa di Alkitab setebal itu Yesus memanggil Bapa. Jadi Yesus selalu menyebut Bapa begitu ya. Dan kenapa kali ini Yesus memanggil Allah? Eli Eli lama sabachthani. Nah, dia kemudian mengatakan bahwa yang disalibkan itu bukan Yesus. Jadi Quran seperti kata Quran bahwa yang disalib itu yang diserupakan dengan Yesus. Ngomong-ngomong sebelum saya ngomong lebih lanjut, memang Ustadz Ipung Atreya ini salah satu bapak cocok logi ya. Jadi dia salah satu bapak cocok logi yang suka mencocok-cocokkan kekristenan dengan Islam. Jadi seakan-akan tidak pede dengan Islamnya sendiri, lalu kemudian berusaha untuk mendapatkan pengakuan dari agama lain ya. Salah satunya adalah video bagaimana dia berdakwah kepada seorang Cici Vera ini ya. Ternyata Yesus itu berjenggot, pakai gamis. Yesus itu dikafani. Fix Yesus itu Muslim. Di satu hal yang sama, saat yang sama, dia bilang bukan Yesus yang disalibkan. Tapi di saat yang sama dia bilang Yesuslah yang dikafani. Tidak konsisten ya. Jadi Yesus mati itu maksudnya dibungkus sama kain kafan gitu loh teman-teman. Ya. Jadi Yesus itu juga seperti orang Muslim dikafani. Di saat yang sama dia bilang Yesus tidak disalibkan, tapi di saat yang sama dia bilang Yesus itu dikafani. Gimana sih? Aduh, saya bilang ini bapak cocok logi nih, salah satu cocok logi abadi ini satu orang nih. Maaf ya, Pak Ustadz Ipung ya. Anda itu terkenal deh ya. Terkenal banget nih cocok loginya. Nah, jadi begini loh teman-teman ya. Jadi begini teman-teman. Saya lanjutkan lagi ya. Ustadz Ipung Atreya ini menarik ya, menarik karena dia itu memakai sebuah analogi antara perkataan manggil mami dan manggil umi. Jadi dia bilang begini, misalnya saja nih, Yoram memanggil ibu dengan sebutan mami. Lalu kenapa tiba-tiba Yoram memanggil umi? Wah, kayaknya kedengarannya teman-teman, ini logikanya kayaknya sederhana tapi masuk gitu ya. Kayaknya begitu. Berarti yang manggil Umi itu bukan Yoram. Karena Yoram biasa manggilnya Mami gitu. Nah, saya mau tunjukkan kepada Anda cacat analogi dari Ustadz Ipung Atreya. Kenapa saya katakan cacat analogi? Jadi saya kasih contoh. Misalnya ada seorang anak yang biasa memanggil ibunya dengan sebutan Ma gitu. Ma, sebutan biasa ya. Ma, begini ma gitu.
Dan ketika katakanlah saya sebut aja nama anak ini adalah Bambang ya, misalnya ya. Jadi Mas Bambang ini ketika manggil ibunya "Ma" gitu di rumah, ketika dia diperhadapkan dengan momen resmi, katakanlah dia diminta berwisuda, di waktu di wisuda dia berpidato. Dia tidak akan memanggil ibunya dengan sebutan emak. Dia akan panggil ibunya dengan sebutan ibu. Ibu atau bunda, sebutan yang lebih sopan. Kenapa? Karena itu sifatnya lebih formal, sesuai dengan momennya. Jadi Mas Bambang akan memanggil ibunya dengan sebutan ibu atau sebutan bunda, tanpa dia memanggil kata emak, karena itu adalah sifatnya kasual, bukan momen formal. Ya. Sedangkan waktu dia berpidato itu momennya formal, makanya dia harus pakai sebutan yang formal. Jadi ada purpose atau ada sebuah tujuan ketika dia menggunakan satu kata sinonim yang berbeda. Bukan berarti ketika Mas Bambang berpidato waktu wisuda itu bukan Mas Bambang, tetapi yang diserupakan dengan Bambang. Itu kan ganjil sekali, Pak Ipung Atria. Masalahnya Ustadz Ipung Atria ini tidak memahami konteks dari perkataan Eli, Eli lama sabachthani. Ketika Yesus mengatakan Eli, Eli lama sabachthani, itu punya konteks. Konteksnya begini, waktu itu Yesus sedang menggenapi perkataan di dalam Mazmur pasal 22 ayat yang kedua. Ini adalah Mazmur Daud ketika Daud mengatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tujuannya adalah ini adalah sebuah kegenapan yang terjadi pada diri Yesus. Yesus menggunakan ayat tersebut untuk menunjukkan kegenapannya. Jadi ada maksud, ada purpose kenapa Yesus menggunakan kata Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus mengutip dari Mazmur Daud. Ya. Dan kalau saudara baca di dalam tulisan asli, di dalam kitab Injil itu menggunakan bahasa Yunani. Dan penulis Injil dengan sengaja menaruh perkataan Yesus itu dalam bahasa Aramaik. Ya, tujuannya apa sekali lagi? Karena ini memberikan penekanan. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Supaya orang yang ngebacanya nggak lewatin gitu aja. Tapi ngerti bahwa Yesus sedang menggenapi nubuatan di dalam Mazmur 22. Itu artinya justru penulis Injil sedang mengatakan ini loh, Yesus ini bukan orang sembarangan, tetapi apa? Tetapi untuk menggenapi perkataan firman Tuhan. Nah jadi gini loh, kalau tidak tahu konteks jangan gedabrus. Kalau tidak tahu konteks perkataan Yesus ini dan momennya apa, jangan ngawur. Anda sedang melakukan cocok logi akut Ustadz Ipung. Ketika Anda mengatakan, oh Yesus ini membuktikan kebenaran Islam dan sebagainya. Kami ngakak banget karena kami tahu latar belakang. Ketika Anda mengatakan, oh Yesus ini sunnah Nabi. Kenapa? Yesus berjenggot. Yesus ini melakukan sunnah Nabi. Kenapa? Karena Yesus menggunakan gamis. Ya ampun. Saya no comment lah. Kalau sampai mengatakan kayak begitu, aduh saya no comment lah. Saya mau kasih tahu bahwa ingat teman Islam itu cuman satu-satunya yang meyakini bahwa Yesus itu tidak disalibkan. Ya. Jadi saya sudah berapa kali mengeluarkan argumen ini, tetapi para argumen atau para argumentator dari agnostik atau dari ateis bahkan, mereka selalu mengatakan bahwa kematian Yesus itu adalah konsekuensi yang sifatnya itu indisputable. Jadi maksudnya ini adalah sesuatu yang tidak usah diperdebatkan lagi karena Yesus itu mati. Yesus beneran disalib. Itu kata Gerd Ludemann ya. Jadi dia ini adalah seorang ateis, dia adalah seorang yang meneliti naskah Perjanjian Baru dan dia ateis. Dia tidak perlu membela iman Kristen ya. Dia tidak punya kepentingan tapi dia jelas mengatakan jadi Yesus mati itu benar. Bart Ehrman ya, ini yang suka dipakai oleh para polemikus muslim ya, yang suka cari gara-gara. Jelas-jelas one of the most certain facts of history is that Jesus was crucified on order of the Roman prefect of Judea, Pontius Pilate. Jadi jelas-jelas bahwa Yesus itu mati dan disalibkan. Sudah, nggak usah tambah-tambah ya. Jadi Yesus yang diserupakan lah dan sebagainya itu
Itu simpan sendiri Ustadz Ipung, simpan sendiri sebagai iman kamu. Nggak usah cocok-cocokin sama orang Kristen, menunjukkan bahwa Anda tidak pede. Anda tidak pede dengan agama Anda sampai-sampai Anda mau pakai agama lain membenarkan agama Anda. Ya.